Rasulullah memilih, Allah memilih adalah Muhammad Al-Fath untuk pembebasan Konstantinia, dan Konstantinia katanya bukan Salafi, tapi dia adalah Maturidiyah Asy'ariyah. Wah, ini Maturidiyah dan Asy'ariyah sebenarnya berbeda ya. Berbeda, jangan disatu-satukan lagi, diselip-selipkan lagi. Sebentar kita akan melihat juga sahabat Lampu Channel pembahasan dan bantahan oleh Ustadz Nidol Mashhudi LC ya, dan dia ini dari Mesir juga sahabat Lampu Channel. Kok menjadi Salafi ya? Seharusnya dia kan menjadi Aswaja Maturidi ya, tapi lihatlah. Dan ini seru sahabat Lampu Channel, seakan-akan Al-Fath itu adalah yang dipuji dalam hadis itu, padahal bukan dia ya, bukan dia ya. Dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukannya, pimpinan sebaik-baik amir, dan di situ bukan amir yang Muhammad Al-Fath. Sebentar kita akan seru ini sahabat Lampu Channel penjelasan Ustadz siapa Ustadz Nidol ini ya. Lihat bantahannya. Ayo, saya tidak berpanjang lebar, kita lihat, antum saksikan. Ini kurang lebih 6 menit ini sahabat Lampu Channel, agak panjang. Antum saksikan bagaimana penjelasannya Ustadz Nidol dalam membantah sang kaum Lahabi ini. Yes. Ayo kita sama-sama kita lihat. Kalau Anda ikut Salafi, berarti Anda nanti akan menyesatkan jumhur ulama sepanjang zaman. Nauzubillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan Asy'ariyah? Apakah dia sesat? Dengarkan hadis Nabi. Kata Rasulullah, bawakan hadis Nabi. La tuftahanna Konstantiniyah. Akan dibuka, dibebaskan Konstantinopel. Amir yang paling baik adalah Amir yang membebaskan Konstantinopel. Sebaik tentara mereka. Siapa pembebas Konstantinopel? Pembebasnya adalah Muhammad Al-Fatih. Anda tahu apa akidah Muhammad Al-Fatih? Apakah Muhammad Al-Fatih Salafi? Tidak. Dia Asy'ari. Kalau seandainya Asy'ari disesatkan seperti versi Anda, nggak mungkin Nabi menyebutkan Muhammad Al-Fatih sebaik-baik amir. Ya, bagaimana sahabat Lampu Channel? Sebelum kita lihat Ustadz Nidol membantahnya secara ilmiah ya, jadi dia mau mengkait-kaitkan, mau cari-cari, ini namanya cocok logi. Oh, ada sana hadis la taftinanna Konstantinia ya, dia cari hadis. Oh, ini bahwasanya di mereka Asy'ari itu di atas kebenaran, dapat bukan Salafi, karena dia adalah Muhammad Al-Fath itu adalah berpahaman Asy'ariyah. Ini diselip-selipkan lagi sahabat Lampu Channel. Ini cocok logi, mau cari-cari sesuatu yang supaya cocok. Kalau kita mencari-cari hadis, wah ada juga sana Rasulullah sebutkan kepada Aisyah ya, bahwasanya dia adalah salaf ya bagimu ya. Kalau kita mencari-cari dalil banyak, kita mau cocok lagi, tapi kita tidak butuh seperti begitu. Tidak usah mencari-cari sesuatu untuk pembenaran ya. Pada prakteknya kan kalian jauh panggang daripada api. Seperti begitulah kaum Lahabi. Ya, ayo kita lihat sahabat Lampu Channel. Kita lihat ini Ustadz Nidol membantah. Ini dia lulusan dari Al-Azhar Mesir ya. Seharusnya dia sama-sama berakidah Syariah, tapi kok dia ikut Salafi? Ya, ayo kita lihat. Itulah orang yang cerdas. Ya, mencari kebenaran bukan taklid buta. Oke, kita lihat. Muhammad Al-Fatih dengan dalil beliaulah yang membuka Konstantinia ya, dan dipuji di dalam salah satu hadis orang yang membuka Konstantinia ya. Lalu yang membuka ini orang Maturidi ya. Maturidi atau Asy'ari, kadang orang mengatakan beliau ini Maturidi Asy'ari ya, karena ingin masukkan apa unsur Asy'ari ya. Padahal Maturidi berbeda. Ya, saya salah satu di dalam slide ini mengatakan bagaimana kalangan Maturidiyah mengecam kalangan Asy'ariyah dalam perbedaan kuat di antara mereka, ya, khususnya masalah fiilnya Allah. Ya. Lalu kita lihat di masa Daulah Utsmaniyah ini, masanya Muhammad Al-Fatih, ada beberapa tokoh Maturidi yang kecamannya sangat kuat, bahkan sebagiannya mengkafirkan Asy'ariyah. Jadi kalau kita ikuti Al-Maturidi karena itu adalah ajarannya Muhammad Al-Fatih, maka kita kena singkirkan Asy'ariyah. Ya. Tidak boleh ini digabungkan. Kenapa? Apa yang membedakan antara Maturidi itu digabungkan dengan Asy'ari? Kalau kita akan Maturidi gabungkanlah dengan Ahlul Hadis, lalu Asy'ari di luar. Ya. Akan ada kontradiksi. Lalu kemudian kalau kita betul-betul mengkaji ilmiah, ya, hadis itu tidak berdiri sendiri. Ada penjelasan yang lain. Misalnya kalau tidak salah di riwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan Fathul Konstantiniyah
ma'a qiyamis sa'ah. Jadi itu adalah betul-betul pembukaan Konstantinopel yang setelah itu tidak ditarik lagi, tidak diambil oleh orang sekuler, tidak diambil oleh musuh Islam, tapi betul-betul fath, betul-betul penaklukan, setelah itu dikuasai oleh umat Islam. Dikatakan ma'a qiyamis sa'ah, berarti bukan pada masa Muhammad Al-Fatih, ya, tapi nanti di akhir zaman. Artinya Muhammad Al-Fatih tidak mendapat pujian dari hadis ini. Apalagi hadisnya tidak hanya menyebutkan Muhammad Al-Fatih, tapi ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaish dalikal jaish. Berapa banyak tentara Muhammad Al-Fatih yang bukan Asy'ari, bukan Maturidi. Ikut pula dipuji. Lalu di dalam hadis itu pun pujiannya adalah dalam posisi dia sebagai amir. Ni'mal amir amiruha, bukan ni'mal mutakallim. Dalikal amir, tidak. Ya. Dan jaishnya pun dipuji sebagai jaish, bukan sebagai mereka menganut akidah apa. Maka walaupun berbeda-beda, tapi dalam perbuatan membuka Konstantinopel mereka dipuji. Apalagi kita tahu dengan hadis tadi ini tidak tertuju kepada masa Muhammad Al-Fatih, tapi nanti kepada hari kiamat yang kita perkirakan nanti mereka ini satu kesatuan akidah juga. Dan sudah kompak di masa akhir-akhir ketika mereka membuka Konstantinopel. Konon kalau tidak salah membukanya sangat mudah, ya, hanya dengan pakikan takbir dan zikir Allah dengan mudah dikalahkan dan dibuka, ya. Wallahu a'lam. Gini, berkaitan Syekh Sultan Muhammad Fatih, selalu kita kata yang dipuji adalah tenteranya, ataupun adalah dalam konteks kejayaan dia membuka satu kota yang besar yang membawa kebaikan kepada Islam, dan itu siapa saja buka dia lah sebaik tentera. Kalau lah kata Syiah boleh musnahkan sekarang ni, Iran betul-betul musnahkan Israel, dia lah tentera terbaik. Sebab yang lain tak boleh musnahkan. Yang lain tak mampu. Dalam ketenteraan, sebab satu Konstantinopel, satu kota yang besar, satu kota yang merupakan pusat tentera Rom pada satu ketika dahulu. Dan ini adalah pujian pada bab yang khas, bukan pujian dalam bab agama. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi pujian hadis itu pun kan memuji kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari, bukan memuji keturunan. Masalah. Yang ada hadis memuji keturunan justru antara lain memuji keturunan Bani Tamim. Di akhir zaman, bahkan merupakan yang paling syadid terhadap Dajjal. Tidak berarti dengan ini kita berdalil bahwa Muhammad At-Tamimi itu dipuji oleh hadis. Tidak perlu argumentasi semacam itu, ya. Walaupun ini lebih baik daripada argumentasi yang tadi, jauh lebih baik. Karena yang dipuji itu memang keturunan Tamim di akhir zaman, gitu. Bukan kaum Tamim saat itu, ya. Bahkan ketika Rasulullah Akbilu Bushra, ya, Ahlul Yaman ini karena idlam yakbal Tamim saat itu. Tapi untuk masa depan justru yang ada riwayat terpuji antara lain adalah Bani Tamim misalnya. Wallahu a'lam. Sahabat Lampai Channel, antum sudah dengarkannya keseluruhan. Bagaimana tanggapannya antum dengan si Lahabi tadi yang mau cocok-cocokkan hadis seakan-akan itu adalah suatu dukungan untuk pemahaman sesatnya mereka, yaitu pemahaman Asy'ariyah. Ya pada itu bukan, ya. Dan memang kita lihat dari hadisnya itu kan bukan Muhammad Al-Fatih yang dipuji, bukan dia, bukan tentaranya, bukan pasukannya, tetapi nanti akan ada di akhir zaman memang yang nantinya memang tidak lagi dikuasai oleh sekuler. Sekarang kan dikuasai oleh sekuler. Sebelum Erdogan itu kan dikuasai oleh sekuler, dilarang adzan dan lain-lain. Kemudian juga sekarang lagi coba lihat, ya, sudah mulai masuk ulang lagi sekuler, ya, sudah mulai masuk lagi sekuler di dalamnya, ya. Jadi sahabat Lampai Channel, ya, jadi tidak usah paksa-paksakan dalil untuk mendukung kesesatan, ya. Bagaimana tanggapan antum? Kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.